Amal tanpa keikhlasan itu umpama jasad tanpa ruh. Ikhlas adalah ruhnya amal, amal itu seumpama jasad, sedangkan keikhlasan adalah ruhnya. Jika amal tanpa ada keikhlasan, maka umpama jasad atau badan tanpa ruh, amal itu umpama manekin, boneka untuk menempatkan baju di toko baju. Manekin tak akan kemana-mana, tak akan ke warung bakso, apalagi beli bakso dan dimakan, karena manekin hanya benda mati. Seperti itulah amal yang tanpa adanya keikhlasan. Amal itu ibarat jasad yang tak bernyawa, sedangkan keikhlasan laksana ruh yang menjadikan jasad itu hidup. Keikhlasan setiap orang berbeda-beda. Keikhlasan para abid ahli ibadah berbentuk bersihnya amal mereka dari sifat riya yang nyata maupun yang tersamar dan dari niat yang didasari hawa nafsu. Mereka beramal karena Allah Ta'ala, mengharap pahalanya, serta ingin selamat dari azab dan siksanya. Namun demikian, mereka menisbatkan amal itu pada diri mereka dan menjadikannya sebagai tempat bergantung untuk meraih apa yang mereka inginkan. Sementara itu, bentuk keikhlasan para muhibin pecinta Allah tergambar dalam niat amal mereka yang ditujukan sebagai wujud pengagungan dan penghormatan mereka terhadap Allah Ta'ala yang memang layak mendapatkannya. Dalam beramal, mereka tidak bertujuan mendapat pahala atau takut dari siksanya. Oleh sebab itu, Rabi'ah Al-Adawiyah berkata, "Aku tidak menyembahmu karena takut nerakamu atau berharap surgamu." Sementara itu, keikhlasan para arif berbentuk kesaksian dan pandangan mereka bahwa Allah Ta'ala semata yang menggerakkan dan mendiamkan mereka. Mereka tidak merasa memiliki daya dan upaya dalam hal itu. Oleh karena itu, mereka tidak beramal, kecuali dengan bantuan Allah Ta'ala, bukan dengan daya dan kekuatan mereka. Tingkat keikhlasan para arif ini merupakan tingkat keikhlasan tertinggi. Amal tanpa keikhlasan itu umpama jasad tanpa ruh, karena keikhlasan itu adalah ruhnya amal. Jika amal itu tanpa adanya keikhlasan, maka amal itu seperti jasad yang mati, tak akan kemana-mana, apalagi sampai kepada Allah. Ikhlas itu dalam bahasa artinya murni. Saya contohkan air itu tidak ada namanya air murni kalau masih tercampur dengan berbagai macam kotoran. Ada oli, limbah, bekas cucian, kotoran manusia dan lain-lain. Air gat yang berwarna hitam itu tidak ada orang mengatakan itu air murni. Air dikatakan murni itu kalau segala macam kotoran sudah tak ada, tidak setitik pun kotoran di dalam air, walau itu hal yang baik, misal kopi, teh, jamu. Jika air bercampur jamu, maka orang akan mengatakan itu jamu. Jika air bercampur teh, maka orang akan mengatakan teh. Jika air bercampur kopi, maka orang akan mengatakan kopi. Nama air sudah berubah karena sesuatu yang mencampurinya. Padahal secara hakikat jika sifat benda lain itu dipisahkan dari air, maka air itu akan baru dikatakan air murni. Nah, air yang murni itu baru akan bisa dibentuk sesuai keinginan orang yang mencampurnya. Air yang murni inilah umpama keikhlasan itu. Jadi keikhlasan itu seperti air bersih yang tak tercampur dengan hal apapun. Karena keikhlasan itu tempatnya di hati, maka keikhlasan itu dinamakan ikhlas jika sudah bersih dari berbagai limbah iri, dengki, hasad, ujub, riya,
sombong, sumah, syirik. Setiap kotoran yang mengotori keikhlasan itu satu bentuk kotoran, ada banyak cabang ranting di dalamnya. Jika diurai molekul-molekul di dalamnya maka akan banyak sekali pembahasannya, dari cabang yang besar sampai ke ranting yang kecil, bahkan orang kadang tak menyadarinya walau sudah melakukannya karena sangat lembut bentuknya. Manusia akan habis waktu jika untuk mengurai berbagai molekul yang menyebabkan ikhlas itu tercederai. Akan disibukkan dan habis waktu umurnya untuk memisah segala sesuatu yang bisa merusakkan amal. Makanya Allah berfirman, Ar-ruhu min amri Robbi, urusan ruh. Ingat, di atas bahasannya, ikhlas adalah ruhnya amal. Ruh itu urusan Allah. Ruh di sini adalah ikhlas. Ikhlas dan pembersihannya hati dari sifat tercela yang merusak keikhlasan itu urusan Allah. Yang bisa membersihkan adalah Allah. Kalau kamu menempati tempat kedudukan Allah sebagai orang yang membersihkan ikhlas atau ruhnya amal, maka kamu akan menemukan kebuntuan, karena yang bukan urusanmu kamu kerjakan seakan-akan itu adalah urusanmu. Pahami, urusanmu adalah selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah itu adalah wujud memasrahkan urusan kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Bagaimana menyerahkannya? Yaitu dengan selalu mengingatnya dalam zikir. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mengurusi semua urusannya. Ketika kita berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mengurusi pembersihan segala sesuatu yang mengotori keikhlasan kita. Bagi Allah, kalau hanya membersihkan hatimu itu bukan hal yang berat. Allah itu mudah mengurusi alam semesta raya, apalagi hanya hatimu yang kecil dan remeh itu. Ketika Allah mengurusi pembersihan hatimu, maka ikhlas itu akan memancar dari hatimu, karena bersih dari kotoran tercela. Jadi kesimpulannya, tandanya kamu itu akan diberikan keikhlasan beribadah, atau ibadahmu ada ruhnya, maka Allah akan menguatkan hatimu dan anggota tubuhmu untuk melakukan zikrullah. Karena dengan zikrullah tandanya kamu dalam penyerahan segala urusanmu kepada Allah. Ketika kamu istiqomah zikrullah, itulah Allah akan mengangkat derajatmu sampai menjadi orang yang ikhlas. Tapi ketika kamu naik ke setiap derajat, maka Allah akan mendatangkan ujian-ujian agar kamu layak diangkat, dinaikkan ke derajat yang lebih tinggi, sampai kepada derajat ikhlas. Sebaliknya, jika kamu bukan termasuk dalam golongan orang yang ikhlas, maka kamu akan dijadikan jadi orang yang malas zikrullah. Zikir terasa berat dan sampai kapanpun kamu bukan termasuk orang yang ikhlas. Sang Kiai